Assalamualaikum sobat travelers air zaman. Alhamdulillah wassyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah Al-Fakir akan berbagi sebuah kisah nyata yang semoga menginspirasi kita. Bagaimana kisahnya? Yuk tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Salam. Al-Fakir akan bacakan sebuah kisah bagaimana kedahsyatan iman dan amal soleh, di mana sebut saja namanya Fulan, menceritakan kisah nyatanya ini di situs Kaskus yang Al-Fakir coba bagikan kepada pemirsa, pada sobat travel akhir zaman, bagaimana kedahsyatan dari iman dan amal soleh. Semoga menginspirasi. Di mana si Fulan ingin sekali memiliki rumah, dan kemudian ada rumah yang dijual tapi dana belum cukup. Dan ia berniat dengan sangat kuat agar dia tidak tinggal di kontrakan saja. Awalnya dia punya uang 10 juta saja. Kemudian dia membuat amalan, membaca Yasin sebanyak 41 kali dalam 40 malam. Kemudian dia sholat hajat, tahajud, sholawat. Beberapa bulan kemudian harga rumah yang ditawarkan kepadanya turun menjadi 150 juta. Sepekan sekali dia mengunjungi rumah tadi, sekalian dia mengunjungi orang tuanya. Nah, dia pegang tembok rumah yang akan dijual, yang akan dia beli itu, sambil dia bacakan Al-Fatihah, dan dia selawatin. Kemudian satu malam dia dipanggil oleh orang tuanya. Orang tuanya memberitahu bahwa rumah sebelah dijual, padahal sebenarnya dia sudah tahu. Tapi karena uangnya belum cukup, maka dia diam saja. Sebulan kemudian, tidak disangka, tak dinyana, pemilik rumah memberikan kemudahan kepadanya untuk mengangsur. Rumah tadi dibeli dengan cara diangsur. Kemudian si Fulan memberanikan diri untuk meminjam dana dari kantornya. Tentunya sebelumnya dia membuat amalan, membaca Yasin, berdoa, dan salawat. Hasilnya, alhamdulillah, bosnya yang terkenal pelit, menyetujui untuk memberikan pinjaman tadi. Masya Allah, inilah kekuatan iman dan amal soleh. Dan benar bahwa rezeki datangnya dari pintu yang tidak disangka-sangka. 2 bulan yang lalu sebelumnya dia mendapatkan uang sebesar 50 atau 60 juta. Ini nanti dijelaskan dari mana didapatkan. Ini merupakan pesangon dari perusahaannya. Dan dengan sebab itu, maka dia dapat membeli rumah yang diidam-idamkan tadi. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Inilah bagaimana kekuatan iman dan amal soleh. Kalau kita yakin, maka insya Allah akan permudah jalan kita. Intinya dengan keyakinan, di mana orang hikmah sampaikan bahwa banyak orang yang tercengang dengan sebab yakinnya. Dengan keyakinan, Allah datangkan kenyataan. Maka kita setiap beramal itu niatkan untuk mengharapkan ridha Allah, dan dengan penuh keyakinan. Insya Allah dengan keyakinan itu memudahkan, mempercepat terkabulnya hajat kita. Inilah salah satu kisah nyata bagaimana kekuatan iman dan amal soleh. Semoga dengan kita menyaksikannya, kemudian kita yakini, maka kita juga mengaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa dengan amalan soleh ini menjadi wasilah untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita. Insya Allah.
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Sekian kisah nyata yang semoga menginspirasi kita, di mana kaifiat atau cara membaca surat Yasin 41 kali agar mudah dan tidak membosankan adalah yang pertama, niatkan semua itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah niatkan dengan penuh keyakinan, niat bahwa saya melakukan ini untuk kebaikan, untuk bagaimana kebaikan ini untuk beribadah kepada Allah. Misalnya niat kita agar lunas hutang kita, sehingga dengan lunasnya hutang kita, pikiran kita menjadi tenang, tenang untuk beribadah kepada Allah SWT. Kemudian apabila niat kita untuk mendapatkan jodoh, pasangan, agar dengan kita mendapatkan pasangan agar terjaga kemaluan kita dan kita dapat lebih tenang dalam beribadah kepada Allah. Kemudian jika kita ingin berangkat haji atau berumroh, agar semakin kita mendapatkan fadilah-fadilah, kita menjadi orang yang taat, datang ke Haramain Mekah Madinah, sehingga roh kita, jasad kita semakin bersih, semakin taat kepada Allah SWT. Semua yang kita ingin dapatkan dengan amalan Yasin 41 kali atau amal-amal soleh lainnya, kita lakukan dengan penuh cinta. Kita untuk mengharapkan ridhonya Allah SWT, dan juga bagaimana untuk yang kita lakukan itu dengan penuh cinta, dan semakin kita taat beribadah kepada Allah SWT. Kita menjadi orang kaya, kekayaan kita gunakan untuk membahagiakan kedua orang tua kita, membahagiakan keluarga kita, juga kita gunakan untuk dakwah, untuk kebaikan-kebaikan, membangun masjid, membangun pondok pesantren, menyantuni yatim piatu, fakir miskin, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita lakukan amalan ini dengan penuh keyakinan, karena dengan keyakinan itu maka semua yang kita lakukan ini insya Allah akan cepat sampainya kepada Allah SWT. Yang kemudian yang ketiga kita lakukan untuk mendapatkan kemudahan surat Yasin ini, kita baca dengan fokus 1 kali, sebaiknya kita hafal. Kita bayangkan masa dari kita umur belia sampai saat ini mungkin sudah belasan atau puluhan tahun, surat yang biasa kita baca setiap malam Jumat ini masa kita tidak bisa hafal. Nah, ini jadikan suatu motivasi untuk kita hafalkan. Insya Allah dengan kita mudah menghafalkan, dengan kita menghafalkan surat tadi, insya Allah Yasin kita baca dengan jumlah 41 kali, dan insya Allah setelah 41 kali apapun hajat kebaikan kita Allah akan kabulkan. Maka penting untuk bagaimana kita hafalkan surat Yasin, surat pengabul hajat ini. Mungkin ini dulu kaifiat yang bisa saya sampaikan, saya berikan. Semoga menambah motivasi kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita dengan wasilah surat Yasin, sehingga datangnya pertolongan Allah SWT. Dan paling utama adalah bahwa kita lakukan ini semua amalan riyadhah adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah SWT. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya Al-Fakir Travel Zaman. Kita tutup mendoa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.
Jazakumullah khairan sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa kita di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.